Cara berpikir ulama, saya pernah baca dalam satu sejarah ulama besar, namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu menjadi wali itu gara-gara kalau sholat di masjid itu beliau datang sebelum adzan. Saya ulang lagi, beliau datang sebelum adzan. Ditanya, kenapa kalau kamu datang sebelum adzan? Saya ini nggak ingin jadi hamba yang buruk. Hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setempe nunggu dipanggil. Misalnya kita tahu majikan kita pasti manggil jam 7. Kemudian jam 7 itu Anda masih ngopi, masih tata-tata, itu kan tidak menghormati majikan. Harusnya kamu setempe di jam yang saat itu pasti majikan Anda memanggil. Kata beliau, saya tidak ingin seperti pembantu yang buruk. Datang nunggu apa? Dipanggil. Jadi itu ada beberapa spirit atau inspirasi dari aturan-aturan mahabbah. Sebab itu ketika Allah kritik orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika dipanggil sholat mereka datang bermalas-malasan. Karena ada cintanya sama Allah, maka datang berlambat-lambat. Nah, berarti kalau ekspresi cinta mengharuskan kita datang bercepat. Makanya dalam istilah lain di Quran ini termasuk balaghatul Quran. Di juz 25 itu istilah menuju Allah itu fafirru ilallah. Kita tahu firar itu maknanya lari apa jalan biasa? Lari. Jadi untuk mengekspresikan mahabbah kita, kangen kita pada Allah, cara bahasa Arab, isyak kita, berontok kita sama Allah, tidak diistilahkan jalan tapi fafirru ilallah, harus bergegas berlari. Begitu seterusnya. Maka kalau ada orang Islam, terus ini konsekuensi hukum. Ada non-muslim minta, Pak Bah, saya tolong ajarkan syahadat. Nggak boleh saya bilang gini, monggo ke dalam dulu. Padahal perjalanan ke rumah saya misalnya setengah jam, nggak boleh. Saat itu meskipun sambil berdiri-diri, harus kita tauhidkan. Kamu yakinnya Allah itu satu, Tuhan Allah. Harus. Karena kalau ada perjalanan ke rumah 5 menit, terus dia kecelakaan, belum syahadat, statusnya mati apa? Kafir. Dan kita ikut terlibat, karena sebetulnya bisa mengislamkan saat itu juga. Analoginya kayak tadi loh. Orang kecelakaan di jalan karena kita pakai celana pendek. Contoh Sirian ya, saya tak pakai baju dulu. Habis itu dilides truk. Itu kan kita ikut salah karena kita yang punya kesempatan. Tentu yang disalahkan yang punya kesempatan. Karena merubah status dari potensi kelides truk menjadi sama sekali gak potensi kelides truk dengan kita inggirkan. Meskipun kita dalam keadaan tidak ideal. Sama. Orang kafir yang mau masuk Islam itu umumnya kiai-kiai kan kadang sebagian disuruh mandi dulu, itu salah sebenarnya. Itu salah sekali. Sangat salah. Apalagi nunggu seremonial di masjid, nunggal toko-toko itu bujutnya salah. Itu gak cuma salah, bujutnya salah. Jadi salah yang akut. Itu salah besar. Kalau seremonial monggo, tapi kalau mengislamkannya harus saat. Apalagi seremonial seminggu lagi nunggu tokoh terkenal, nunggu di syuting dulu, wah itu perilaku so itu bukan mengislamkan itu. Makanya kita yang sebagai peneliti fikih itu kadang itu enggak serg gitu. Masa mau Islam nunggu di masjid dulu, di syuting dan tokoh-tokoh itu salah. Itu sama dia kamu lihat orang kecelakaan mau menyelamatkan, ini ada wartawan enggak? Minta di syuting dulu sedang mati ini. Jadi kita normal saja dalam Islam, sesuatu yang mendesak, yang emergensi ya perlakuannya harus cepat. Sehingga dibabkan faslun fil musaroah ila nusifid fiddin. Jadi ada beberapa contoh di Quran memang aturannya seperti itu. Makanya semua redaksi Quran tentang menuju Allah diredakseno fafirru. Makanya di tawaf ada ekspresi romal jalan agak cepat. Di sa'i juga ada momen-momen kita harus romal berjalan cepat. Di beberapa aturan juga seperti itu. Ya saya ulang lagi, di beberapa aturan Islam juga seperti itu. Nah sekarang efek di hukum haji. Saya banyak baca literatur haji. Haji dalam aturan Islam itu wujuban tarohian, wajib yang tidak langsung mendesak. Kemudian semenjak ada fakta kita harus nunggu, daftar tunggu. Itu kita sebagai ahli fikih itu gampang. Misalnya gini. Saya umur 20 punya uang, sekarang berapa daftar? 25 juta ya? Saya umur 20 punya uang 25 juta. Saya jomblo misalnya, ya butuh nikah, ya butuh macam-macam. Itu wajib daftar haji apa enggak? Karena kalaupun daftar nunggu 20 tahun. 20 tahun kan asumsi umum masih umur
40 masih hidup lah kira-kira sebenarnya. Nah sekarang kalau ada orang umur 50 tahun punya uang 25 juta, menurut Anda wajib daftar saat itu apa enggak? Wong daftar saja bisa game gitu. Dan kalau misalnya umur 50 ditambah 25 kan 75. Itu kalau orang sumpah sudah cepat mati itu. Maka itu menjadi pertanyaan, apakah fikih ini kita rubah? Karena dulu kan orang itu longgar semua. Karena haji zaman Nabi pun tidak langsung dilakukan saat pertama diwajibkannya haji. Jadi Nabi punya sisi unik. Pertama ada tahun diwajibkannya haji, Nabi tidak langsung haji. Sebab itu ulama berkesimpulan kalau wajibnya haji tidak langsung. Maka fikih itu memang unik. Sholat juga gitu. Ada istilah begini dalam sholat. Watajibus sholat ala kulli muslimin wujuban muwassa'an. Di semua kitab fikih takbirnya seperti itu redaksinya. Wajib sholat dilakukan orang Islam wujuban muwassa'an, wajib yang ada longgarnya. Jika ketika zuhur jam 12 WIB kita dengar azan, boleh sholat setengah 1, jam 1, setengah 2, jam 2. Karena memang wujuban muwassa'an, memang ada batas akhir waktu misalnya sampai setengah 3. Nah problemnya begini, misalnya setengah 1 Anda pasti dipanggil majikan kamu yang diharuskan melakukan satu aktivitas, misalnya Anda pilot, yang nggak mungkin sholat lagi di kokpit. Apakah status wujuban muwassa'an wajib yang longgar menjadi hilang karena setelah itu tidak ada kesempatan lagi sholat? Apa tetap kita sebagai ahli Islam yang agak balelo tapi alim, misalnya ya sudah tetap jadi pilot, nanti kan ada aturannya sendiri, ada rukhsahnya sendiri, ada kemurahan sendiri ketika sudah jadi pilot. Misalnya sholat tanpa harus menghadap kiblat, sholat yang tetap di perjalanan. Kira-kira Anda kalau jadi ahli fikih pilih mana? Pilih harus sholat di depan, apa tetap memberi kelonggaran? Gak apa-apa sholat sambil apa? Yuber sambil pilotin apa pesawat. Anda pilih mana? Karena kalau konstitusi ilmu itu memang harus ada, dengan tanda kutip ya, memang harus ada nakalnya. Kalau nggak nakal malah gak sah. Memang unik ilmu itu. Karena ilmu itu kalau dipaksakan lurus terus, itu nanti malah bengkok karena menghilangkan rukhsahnya Allah, kemurahan Allah. Tapi kalau dipaksakan rukhsah terus, murah terus, nanti dianggap menyepelekan hukumnya Allah. Maka kita yang ahli fikih itu pusing. Misalnya saya sering ditanya, Gus saya ini supir bis, kan musafir terus, berarti saya boleh tidak puasa terus panjang Ramadan? Coba kalau ada jadi ahli fikih mesti bingung. Mau boleh, ya boleh terus supaya orang tidak peduli sama Ramadan. Mau mengatakan wajib puasa, kayak agak peduli dengan kemurahan Allah yang membolehkan musafir tidak puasa. Coba loh, Anda jangan jadi ekstremis yang misalnya bantah tok, protes tok, ini kan. Jadi memang mengkaji ilmu itu, ya makanya dengan tanda kutip itu harus ada nakal. Tapi nakal yang baik, bukan nakal. Nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan tidak harus dosa. Seperti anak kecil, menek-menek itu, tuh bocah kok nakal, padahal anak kecil menek itu haram dah. Enggak kan? Malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul ya ibunya yang bentak cerewet itu, karena ibunya orang yang sudah mukallaf, sudah tua, salah langkah yaitu Kalau anaknya naik meja itu ya sebetulnya bahasanya tidak nakal, lucu. Oh jebles pinter conggo iso munggah meja, harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata itu semua akal mecah gelas. Malah boe malah mecah tabungan. Bapaknya marah tukang nguras tabungan. Sebetulnya senakal-nakalnya anak kecil itu nakal orang tuanya, itu pasti. Karena ini sudah kena khitab, sementara anak-anak belum kena. Saya pernah punya tamu, karena di tradisi Kiai itu sering punya tamu. Bapak ibunya itu kultus sama Kiai, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan nggak mau jalan-jalan terus, marah. Tak marah orang tuanya tak marahin. Yang dosa itu kamu bentak anak-anak. Kalau anak kecil itu kena diskon rufi al-qalamu an salasin. Di antara aturan Islam apa? Tidak ada keharusan bagi 3 orang. 1 anak kecil sampai balik, 2 orang tidur sampai bangun, 3 orang gila. Artinya anak kamu itu tidak kena khitab untuk sopan sama kamu. Kamu yang kena khitab baru sopan sama anak-anak. Nah ini ada Jawa itu kadang keliru. Jadi orang tua itu marah-marah memaksakan anaknya sopan. Padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib sopan. Gak apa-apa ada tamu naik-naik itu. Asal masih anak kecil. Makanya Rasulullah ketika beliau sholat sujud itu Hasan Husain itu naik. Cara Jawa Nabi itu digawe tumpahan. Semua riwayat mengatakan Nabi itu diam saja, gak berani ngangkat. Sampai sahabat itu
Ada yang ngomong ini Nabi sujud lama sekali ada apa? Jadi kita punya riwayat itu ya baru kayak sahabat yang agak nakal. Semuanya itu sujud, tapi ya bareng di atas rata-rata ada sahabat yang belakang ngomong. Siapa tuh ini sujud kok lama? Barokahnya itu ditemukan riwayat. Oh, ono putune tuh. Karena Hasan itu naik di atas punggungnya apa? Nabi. Itu andai kan tidak ada yang ngomong riwayat ini tidak ditemukan. Barokahnya ada yang ngomong itu mungkin. Kalau sekarang mungkin semua masjid melongok karena orang sekarang jarang yang khusyuk. Kalau dulu hanya satu yang di belakang. Setelah itu Nabi memberi penjelasan, saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya sesuai aturan umum, tapi ada cucu saya tak biarkan sampai dia puas naik punggung saya, sehingga dia turun baru saya naik. Filosofinya apa? Begini, anak kecil satu tidak kena hitop, dua jangan sampai sholat itu jadi problem. Kalau Nabi nyentak Hasan membentak, putu ono bae sholat kok diganggu, maka sholat menjadi trauma. Gara-gara sholat bahasa bentak saya. Lama-lama anak ini trauma dengan sholat karena dianggap problem. Makanya saya termasuk kiai nggak berpendapat anak kecil nggak boleh di masjid. Sering kan anak kecil di masjid, ayo khutbah rame. Saya termasuk setuju tetap boleh. Kalau dibentak di masjid maka dia trauma dengan masjid. Wong saya ke masjid dibentak. Lagi pula kadang-kadang orang tuh gaya-gayaan tok. Wah, rame orang khutbah. Rame nih. Padahal kalau nggak diramein anak-anak malah udah tidur. Kita kan tidak bisa menjamin kalau perilaku kita lebih baik gitu. Mendingan kan anak-anak main di masjid timbang di karaoke kan. Jadi kan, lah ini maksudnya saya, ini fikih ya. Fikih itu wilayahnya, makanya jadi ahli fikih itu susah-susah gampang. Jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya itu tadi. Misalnya Anda seorang supir permanen, supir bis terutama, kalau truk kan bisa lihat-lihat, kalau bis kan ada deadline-nya ya waktu, seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, Gus saya ini supir, saya ini Ramadan itu gimana ya? Ya saya sudah ngerti setengah nakal, dan senengnya dijawab rasa poso ya saya tahu ya. Tapi masalahnya secara fikih kalau kamu mengatakan kamu harus puasa terus, kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon? Boleh? Tidak puasa. Pertanyaannya, bayarnya kapan? Nung Sawal ya nyupir lagi, Dzulqa'dah nyupir lagi, nanti sampai Ramadan ya. Nah terus, ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit, boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nggak, andai kan Anda jadi ahli fikih milih zaman. Lo kalau orangnya soleh terus kayak ustadz di sini kayak dosen UI kan. Masa dosen UI Universitas Islam nggak Islami kan nggak mungkin. Mungkin memilih poso kan. Masalahnya ini kan hukum untuk orang kebanyakan, nggak boleh hukum mosok gak kuat. Bu, sahur jam 3:30 ngombe vitamin pokoknya harus kuat. Itu udah hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berpijak musafir itu boleh store. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan 3:30 pas fit, bir. Terus kalau nyumpir selesai jam 10 nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing yang tidak wilayahnya namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak. Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir yang seperti itu namanya tidak pergi tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya jenengan ke UI, istri kamu atau suami kamu ditanya, istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan apa bilang kerja? Kerja, makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudi mustafar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi, kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul dapat diskon boleh tidak puasa. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah definisi ini penting, karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini mbak ini ngaji saya. Statusnya kalau pakai status saya ajnabi, orang lain, bapak ajnabiyah, maka hukumnya saya melihat bapak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabiyah yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Di antara lelaki boleh muwajahah sama perempuan adalah satu untuk belajar,
2 untuk muamalah, 3 untuk kesaksian, 4 untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian. Sehingga statusnya sekarang Mbak itu belajar apa ingin melihat Gus Bah atau Gus Bah itu mengajar atau ingin melihat itu statusnya bisa rubah. Makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya Padang, kita nggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan itu masih bisa dikhilah secara fikih. Saya muamalah marung cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya Pak ini punya daftar penjaga yang cantik, itu masalah. Maka pertanyaannya itu marung ke situ demi marung apa demi melihat? Tidak jawab saja. Demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung supaya kenyang, penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Akhirnya kalau demi makan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi makanya kalau mudi musafar itu namanya orang pergi atau orang kerja? Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu harus puasa. Karena dia adalah pekerja, bukan musafir. Lalu dalam masalah jumlah 3 hari misalnya. Kalau dalam fikih kita, nggak saya kenapa ngomong fikih terus ya, karena banyak yang melupakan fikih. Jenengan pergi haji. Zaman Nabi haji itu jamak dan qashar terus. Padahal hajinya Nabi itu, haji itu minimal kan berapa hari minimal itu? 9, 10, 11, 12. Sebenarnya haji itu minimal hanya 4 hari. Karena 13 Dzulhijjah bisa nafar apa? Awal. Kalau nafar awal berarti nggak ada kewajiban nafar sani. Berarti yang wajib betul kan 9, tanggal 9 wukuf di Arafah, terus 10 biasanya ifadah sama balang jumroh apa? Akobah, terus 11, 12 itu kan sudah boleh cabut karena apa? Nafar apa? Awal. Berarti nggak usah nafar apa? Sani. Berarti hanya berapa? 4. Tapi Nabi haji di Mekah Medina itu sampai 40 hari karena perjalanan. Pertanyaannya ketika Nabi menjamak dan mengqashar itu cara Imam Syafi'i lis safar. Karena Nabi orang Medina datang ke Mekah dengan jarak 460 kilo, maka Nabi boleh jamak dan qashar. Jadi pikiran Imam Syafi'i, jamaknya Nabi itu lis safar karena pergi. Cara pikiran Imam Malik enggak, jawabnya Nabi itu lin nusuk. Nabi menjamak sholat itu karena melakukan ibadah haji. Efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu cara Imam Malik meskipun jaraknya dekat boleh apa? Boleh apa? Qashar, boleh jamak qashar. Lalu terus ada pertanyaan fikih lagi. Lalu jamak qashar itu karena pergi apa karena masyaqqah? Karena repot. Coba kalau sampean kira-kira jawab. Misalnya kita orang kaya bawa uang 1 miliar naiknya Alphard, ada supirnya, ada ajudannya. Pergi di jarak 100 kilo. Masyaqqahnya kan tidak ada sama sekali, apalagi di tol kebetulan nggak macet. Kira-kira boleh jamak nggak? Boleh Gus karena pergi, tapi kan nggak ada repotnya sama sekali. Dibanding misalnya yang ngebis bawa beras 1 pintal gitu kan, udah gitu suruhan orang lagi kan pusing. Maka fikih ini untuk memberi hukum itu kalau fikih itu menstatuskan dulu. Ini orang boleh jamak itu karena masyaqqah apa karena safar. Lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masyaqqahnya? Kalau karena jaraknya ya tidak juga. Tidak juga gini maksudnya. Mungkin Anda tidak pernah terpikir begini. Kalau saya mau ke Jakarta, kemudian sampai Purworejo itu sudah waktu zuhur. Saya boleh nggak zuhur di situ sama saya? Boleh kan? Padahal perjalanan saya belum capek. Artinya nunggu boleh jamak itu setelah kita menempuh jarak itu apa menuju, sedang menuju dan niat. Sedang menuju dan niat. Misalnya saya mau ke Jakarta, saya orang Sleman mau ke Jakarta, itu sampai mana itu Magelang itu sudah boleh jamak kan? Boleh nggak? Boleh karena saya mau ke. Nah pertanyaan secara fikih mungkin ada terlintas. Ternyata ditelepon sama istrinya nggak jadi pergi. Padahal sholatnya kadung di jamak, zuhur dan asar. Apakah setelah di rumah sholat lagi? Sama nggak pernah mikir gitu. Karena tidak nekuni fikih. Jadi orang fikih itu sudah pusing, makanya jangan diprotes terus. Kita
kita ini sudah pusing, tapi orang tuh enak aja protes terus. Nggak menurut jenengan nanti wajib sholat lagi enggak? Dia bolehnya jamak kan berdasar berstatus musafir. Ternyata setelah Magelang ditelepon istrinya enggak jadi. Dia kadung sholat zuhur dan asar. Setelah pulang masih jam 1. Terus ada asar, wah sholat. Kalau ada sholat lagi apa ada? Jangan saran. Kalau saran, wah sebaiknya sholat lagi. Itu tidak hukum, itu saran itu namanya. Saran dengan hukum beda. Sholat lagi pada. No, ketika ada jaga itu berdasar malas atau berdasar hukum? Apa? Nah kalau Anda sholat lagi, pertanyaannya gini, Allah itu tidak punya tradisi mewajibkan 2 kali. Pertanyaan fikihnya mesti gitu. Dan saat Anda di Magelang menjamak itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh agama. Berarti pas Anda jamak zuhur asar, sesuatu pas melakukan itu kan berstatus sah dan boleh. Meskipun setelah itu ada masalah, istri kamu nelpon terus pulang. Tapi pas itu kan sudah dinyatakan oleh malaikat sah, Anda sudah zuhur dan asar. Kalau melihat itu tidak wajib mengulang. Tapi bisa saja malaikat ada yang usil. Itu sah karena Anda berstatus musafir. Berhubung status Anda hilang, maka poin Anda sudah sholat juga hilang. Kamu milih fikih yang mana? Jadi peneliti fikih itu beda dengan orang-orang yang mendengarin protes. Beda karena nekuni. Nekuni itu beda karena ada konsekuensinya. Makanya fikih itu sampai saya punya kitab fikih itu dikarang 1 orang itu jumlahnya 20 jilid. Per jilid itu segini. Jadi 1 meja ini dikarang 1 orang. Itu mulai yang presisi, yang detail sampai yang khayal. Yang khayal juga ada. Yang khayal itu tadi beliau banyak menghayalkan diri. Suatu saat Anda datang ke Mekah itu hanya butuh waktu 20 menit. Zaman itu belum ada pesawat. Lalu boleh gak jamak? Boleh gak nakal? Nakal itu begini. Sampai orang kaya punya jet pribadi. Misalnya Anda Ronaldo masuk Islam, orang kaya. Itu bisa gak puasa? Karena begini. Misalnya dia orang, contohnya orang Arab. Orang Arab, jangan orang. Ya contohnya itu dibalik saja. Di sini itu kalau imsak jam berapa? Imsak Ramadan jam berapa? 3:30 aja biar aman ya. Kalau 3:30 kan masih imsak. Dia terbang ke Mekah. Jadi orang sini puasa jam 5 kan mulai puasa. Dia terbang ke Mekah kan masih malam. Makan terus dia. Mekah mau ada matahari terbang lagi ke barat. Karena dia menghindari berstatus puasa. Atau sebaliknya, dia orang Mekah jam 12 puasa. 12 siang puasa. Dia, wah kalau 6 jam lagi buka, bisa barabe saya. Terbang ke Indonesia. Ke Indonesia terbang baru 1 jam, di sini sudah buka. Itu khayal. Jadi itu ada khayalnya. Itu lama dulu, sebelum ada pesawat sudah mengkhayal gitu. Bolehkah orang yang di Masyriq ke Maghrib demi itu? Kalau Anda jadi Raja Salman jam 1 kok sudah nggak kuat apa? Puasa itu diberi saran terbang ke Indonesia. Itu kalau pakai jet kan nggak sampai 9 jam, 1 jam ke Jakarta. Sudah ada wow akbar. Bukan. Boleh enggak? Loh mau kamu enggak bilang, oh enggak boleh. Wong di Jakarta sudah guru Samsi. Masa sudah matahari terbenam orangnya enggak boleh? Bukan. Lah ya. Apa? Kalau resikonya gini. Sampean mungkin enggak mikir, resikonya gini. Kalau dia berstatus musafir, bolehnya buka karena musafir. Pertanyaannya dia wajib bayar. Kan musafir bolehnya kodok nanti harus bayar, tapi kalau dia buka normal kan tidak harus bayar. Beda, efek-efeknya beda.
Sama jangan protes, Gus Baik gimana? Mau ngaji mana dijak senam. Ini kan ngajinya para dosen, para pegawai. Jadi harusnya itu jadi mufti, ngaji untuk jadi mufti. Bukan ngaji untuk mendengarkan. Jadi makanya saya mohon jangan sering protes sama ulama. Ulama sudah pusing. Karena efek-efek hukum itu tidak gampang. Kayak tadi misalnya, kalau dia boleh buka atas nama musafir, resikonya wajib bayar. Masalahnya Raja Salman ini mau ndak gitu. Dia inginnya. Maka pertanyaannya itu kitab yang milik saya tadi yang 20 jilid tadi. Ulama itu mulai dulu sudah membayangkan bagaimana kalau suatu saat ada satu kendaraan. Kenapa ulama bisa membayangkan itu? Karena ada buruk. Meskipun mereka enggak numpak buruk, hanya Rasulullah, tapi kan bisa membayangkan ada toyul waktu. Waktu itu bisa dilipat. Karena ulama dulu ahli astronomi, jadi bumi itu bulatnya gini, muternya gini. Berarti suatu saat ada satu ilmu di mana orang ngambil satu posisi terus melewati toyul waktu, ngalami lintasan waktu. Mulai dulu itu sudah dibicarakan. Pertanyaannya lalu status orang ini kayak apa? Misalnya tadi orang Mekah ingin cepat buka terbang ke Indonesia. Orang Indonesia menghindari imsak, misalnya 3:30, dia belum sahur. Wah kalau saya di Indonesia ini sepatnya sahur. Wah saya tak terbang ke Mekah. Enak kan terbang di Mekah ternyata masih jam 8. Wah bisa makan sepuasnya jam 8 malam maksudnya jam 20. Kan enak dia. Bar wareg balik ke Indonesia terus jam 1 siang. Jam 1 siang kalau ingin cepat buka terbang ke timur. Langsung buka. Berarti dia kira-kira puasa aja 3 jam. Tapi terus ya mungkin kalau sampean, lalu Gus sudah repot-repot ngono tinggal turu ndelok sinetron kok buka dhewe. Itu tidak hukum, saran itu namanya apa? Kalau hukum tetap tadi yang dikatakan puasa adalah imsak mulai jam imsak sampai ghurubus. Lalu pertanyaannya lagi, ghurubus samsi sampai imsak itu konversi jam apa nyata-nyata ghurubus samsi? Kalau yang diliwati khatul istiwa itu nyata, fi'lan kalau dalam bahasa Arab fi'lan awaqi'iyah. Tapi kalau Anda orang kutub, saya sering kirim-kiriman surat sama mufti-mufti yang ada di Timur Tengah, di Eropa, konsultasi maksudnya. Orang kutub itu kan tidak ada matahari, tidak ada apa-apa. Jika kalau Anda baca kitab di kutub, mesti Gus Bak darani pembohong. Misalnya orang kutub ngaji saya, kamu harus subuh sebelum matahari terbit. Sekali matahari terbit waktunya hilang. Duhur setelah matahari agak ke barat. Asar kalau matahari terbenam hilang waktunya. Mereka mesti bilang mataharinya di mana? Maka pertanyaannya, boleh gak mengkonversi waktu untuk orang kutub? Jadi misalnya pola umum subuh jam 4:30. Berarti antara subuh dan qadha itu 1,5 jam. Subuh sama zuhur polanya berapa berarti? Kalau 4:30 sampai jam 12 itu 6 sama 7,5. Berarti ya kira-kira habis subuh nunggu 7,5 jam baru zuhur, nunggu 3 jam baru asar, nunggu 3 jam baru maghrib. Berarti waktu puasa kira-kira antara jam 4 sampai jam 6. Berarti berapa jam itu? 12 sama 2 14. Oke, berarti orang kutub harus puasa 14 jam. Tidak bergantung waktu mata. Tapi ada lagi pertanyaan lucunya gini, lalu 14 jam itu dimulai dari mana? Apa asal 14 jam? Apa harus ada konsensus setarnya? Masih ada PR lagi. Menurut kamu gimana? Ada konsensus setarnya dimulai jam 4 dini hari. Apa asal jumlahnya? Imsak 14. Mikir lagi kan? Itu di Denmark itu ada satu musim di mana siang terus sampai sekian bulan. Siang terus sampai orang sana itu capek. Kenapa ada siang terus? Logikanya kan tadi bumi itu saya juga belajar falak, belajar astronomi. Kalau tepaan kamu di sisi yang barat agak utara atau agak selatan, matahari ini nyentrong terus. Jika bumi molak-malik ya kamu kesentrong terus karena kita ini kan tepaan di katulis istiwa, di khotul istiwa. Sebenarnya khotul istiwa itu bahasa Arab dari kata khotul istiwa. Khotun itu garis, istiwa itu tengah. Lah, Islam itu oleh Allah memang dipilih di tempat paling top yaitu Mekah. Mekah Ka'bah itu surratul ardi.
Jadi sebelum ditemukan ilmu astronomi itu Nabi sudah ngendikan Al-Ka'bah suratul ardi. Ka'bah itu pusarnya bumi. Jika di Ka'bah itu satu-satunya area yang terbebas dari medan magnetis. Karena dari utara dan selatan benar-benar di tengah. Maka potensi jam paling akurat di dunia itu hanya jam yang di Mekah itu. Karena apapun akuratnya teknologi di Amerika atau Jerman, karena jam itu dari logam tetap ketarik medan magnetis, entah berapa 00, tetap kena. Misalnya jam di Jerman, lebih dekat mana kalau Jerman? Mesti ketarik medan magnetis, entah berapa kadarnya, karena materi jam dari logam. Sementara di Mekah karena di tengah itu terbebas dari medan magnetis. Nah, sehingga yang segaris dengan Mekah kayak Indonesia itu semuanya khotul istiwa. Nah, kalau khotul istiwa normal itu artinya ya 12 siang secara umum ya 12. Sehingga ulama Indonesia kalau ngaji itu lebih gampang, lebih tidak dianggap bohong. Karena ya ada terbitnya matahari, ada zawalus syamsi, ada hurubus syamsi. Coba kalau kitab itu Anda baca di kutub utara sama kutub selatan, murid kamu bingung semua. Ini gimana Ustadz, tidak ada matahari kok semuanya diukur pakai matahari. Lalu pertanyaannya dikonversi kan? Pertanyaannya kalau dikonversi pakai apa? Asal 14 jam, apa harus sepakat dimulai jam berapa? Milih mana? Milih sepakat. Pertanyaannya kalau sepakat, ukurannya siapa yang jadi ahlul halli wal aqdi? Jadi orang fikih itu sudah bingung, makanya saya mohon jangan sering diprotes. Saya pernah ketemu ulama, saya kan sering ikut komunitas di New York, itu andekan di Bur, itu pas persis Ka'bah. Di buminya itu kalau di Bur itu pas persis Ka'bah. Lalu pertanyaannya, ada kiblat tidak di sana? Ya bumi kan gini ya, kalau dalam bahasa falak itu ada rubuk namanya. Rubuk itu bumi yang sewaktu itu hanya yang seperempat. Ya bumi yang sewaktu itu hanya seperempat. Jadi kita sekarang siang, berarti yang baru siang hanya seperempat bumi. Nanti yang malam ya hanya seperempat bumi. Ya, misalnya sekarang kita di sini siang, di Arab Saudi kan belum, ini masih 5:30. Ini sekarang di Arab Saudi baru. Lah itu ada daerah di mana dengan Ka'bah itu pas atas sama bawah. Harusnya kan bebas arah. Apa? Bebas arah. Lalu orang sana sholatnya itu menghadap kemana? Pernah ulama New York itu minta fatwa ke Rabitatul Alam Al-Islami. Lalu kita harus menghadap kemana? Makanya dalam dunia anekdot ulama itu ada anekdot. Abu Nawas itu orang yang nggak pernah kalah debat. Dia tuh terkenal nggak pernah kalah debat. Tapi dia ada ilmuwan. Dia punya tetangga ilmuwan, punya pengaruh besar. Semua orang ngaji ke ilmuwan itu. Mantelnya bukan main, karena dia ahli falak, ahli astronomi. Mau nandingi dia tidak bisa, gak nandingi itu reputasinya jatuh. Orang itu berteori kalau bumi itu bulat-bulat. Kalau kamu jalan ke sini, maka akan ke titik yang suatu saat si profesor ini kemalingan, terus minta tolong Abu Nawas rumah saya kemalingan. Terus lari kemana malingnya? Ke timur. Setelah ke timur, larinya ke timur. Abu Nawas lari ke barat. Lari ke barat. Terus ditanya, sudah tak bilangin malingnya lari ke timur kok kamu lari ke barat? Nanti ketemu di titik yang sama. Sebenarnya itu profesornya makal. Oh kamu nyindir. Artinya Abu Nawas gak terima. Teori Anda itu gak bisa. Secara keilmuan benar, tapi secara faktual gak boleh. Berarti kalau ada orang ngejar istrinya lari ke timur, dia harus tetap ke barat. Nanti ketemu di titik yang sama. Jadi malingnya tuh lari ke timur, Abu Nawas ngejar ke barat. Ketika ditanya profesornya, saya bilangin malingnya tuh lari ke timur, kenapa ada ke barat? Kata Anda nanti ketemu di titik yang sama, karena bumi bulat. Nah pertanyaannya gini, lalu kalau yang segaris itu ada arah enggak? Kayak New York tadi. Menurut kamu tetap berkiblat apa enggak usah? Loh kalau yang rubuk jelas. Loh gitu, kalau rubuk begini loh, misalnya begini, terus kamu di sini sama sini kan masih ada arah, tapi kalau sini sama sini masih butuh kiblat. Lalu sama ndak usah protes, orang fikih sudah pusing, ndak usah diprotes, karena yang dipikir itu macam-macam.
Nah, ya makanya ini mengkaji ya saya mohon ya kayak tadi ini mengkaji saya mohon saya cukupkan sekian sementing apa ya kita ada respeknya lah sama ulama. Jadi ulama itu susah, mikirnya susah, harus tanggung jawab di depan Allah, di dunia diprotes terus. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.